Afif, Yo, what's up? Apa nih? ketemu kita di Hokben ya, ada ini ya. Yo, dari sekian tempat ketemunya di Hokben. Hokben. Gokil. Riders band orang zaman dulu. Asik, karena 25.000 kan. Yo. Ini karena kontennya buat mainan saya. Oke. Sama seperti teman-teman gue yang lain pertanyaannya. Siap. Sebutin 5 game yang 5 game terbaik yang ada di kehidupan. 5 game terbaik yang ada di kehidupan lo. 5 game terbaik yang ada di kehidupan gua. Gue ini suka banget. Satu. Yang nomor 5 dulu. Oh ya. Kita ranking ya. Dari yang nomor 5. Gua tuh suka turn based. Yang jalan ganti-gantian tuh. Betul. Jalan ganti-ganti. Yang pertama yang kelima tuh gue suka Final Fantasy tapi yang ke-9. Zidane. Betul. Zidane. Kenapa gue suka itu? Karena fantasinya beneran fantasi karena karakternya nggak semuanya orang. Karena ada VV Opipar. Betul. Jagoan gue VV Opipar. Iya. Terus sama yang aduh gue lupa lagi tuh yang rambutnya gondrong tuh. Amaran. Yang gini-gini dong ya Amaran. Nah itu Final Fantasy itu nawarin ceritanya tuh unik menurut gue. Yang itu kan? Yang itu, yang 9. Gue udah pernah nyoba yang 7. Itu gue nggak cocok sama gameplaynya. Gitu. Nggak tahu. Sama ceritanya apa sama gameplaynya? Gameplaynya sama soalnya. Enggak, gameplay beda loh. TB-nya sama. Yang baru. Kayak yang di remake baru. tuh ya. Yang lama. Yang lama kan sama sebenarnya. Sebenarnya iya, betul. Nah, gue tuh kayaknya nggak cocok sama latarnya juga sih. Jadi kalau yang si yang 9 itu masih ada jadul-jadulnya. Tahu. Ya, Karena kan? kerajaan. Ya. Kerajaan. Nah, yang 7 tuh udah terlalu teknologi. Tuh. Ya kan? Gitu. Terus gue suka karakternya, ternyata penciptaan si Zidane tuh ada alasannya. Iya, karena ada buntutnya. Iya, kenapa ada buntutnya? Itu ternyata ceritanya panjang gitu. Lu udah berapa kali namatin FF9 sampai bisa bilang kalau FF9 adalah FF terbaik? Gua nggak bisa. Gua jujur baru 1 kali, tapi udah kayak ini gue cocoknya sama ini. Oke. Gitu aja. Mantap. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 4. Yang mundur sih. Kan ini ranking. Oh iya, oke. Nomor 4. Nomor 4. Balik lagi nih ke turn based game. Apa tuh? Suikoden 2. Baru di remaster. Itu dia makanya. Suikoden 2 tuh selain ngajarin fighting spirit, ini juga Ngajarin politik. sama ini networking. Betul. Lu dapat berapa karakternya semua dapat? Gua itu karena gua kelewat 1 tuh kayaknya tuh. Gua ada kelewat 2. 1 tuh karena ada requirement-nya, ternyata requirement-nya gua kelewat. Oh. Gitu. Ada tuh yang di akhir-akhir dah pokoknya. Kayaknya itu karakter bagus juga kalau gua lihat guide ya. Gitu. Itu anjir. Nah itu yang bikin gregetan akhirnya pengen main lagi tuh karena ada yang kelewatnya itu. Oke. Tapi gua nggak bisa kalau main ulang tuh nggak bisa dalam waktu dekat lah. Karena kenapa tuh? Miring sih. Gue nggak bisa dalam waktu dekat, gue harus ngasih jeda. Karena gue udah mencerna gamenya kan. Ceritanya udah suka banget, udah tahu ujungnya gimana. Betul. Jadi gue harus ngumpulin mood buat ngelewatin cerita panjang itu. Gue tahu caranya. Gimana? MIB. Apa tuh? Jadi bego tiba-tiba. Nah, Ya Allah. Nah, ada. Nah si Suikoden ini dia tuh nggak cuma turn based, itu nggak cuma pas lagi combat doang, ada yang war. Ada yang Itu yang bikin menarik. Itu tuh jadi gameplaynya si Fire Emblem. Oh iya bener. Honorable mention di list ini bang. Gue suka banget sebenarnya, cuma nggak masuk list ini. Karena si turn based udah 2 itu yang menurut gue bagus gitu. 3. Gue juga suka game stealth. Yang Metal Gear Solid. Salah, bukan. Ini agak underrated menurut gue. Apa tuh? Dishonored. Ya, Pernah denger gak? pernah main juga, cuma gua bukan game gue, jadi silakan lanjutkan. Dishonored nih bener-bener lu disuruh buat nge-stealth kalau bisa sepanjang game. Karena dia punya 3 ending. Oke. Ya, yang good endingnya itu adalah ketika lu sepanjang game tuh Nggak ketahuan. iya nggak little gitu. Jadi nggak kebanyakan face to face orang. Jadi kalau bisa stealth terus ngekillnya. Nah terus ini ya ceritanya juga bagus menurut gua. Gua suka ini game pengkhianatan kayaknya ada. Ini juga pengkhianatan juga nih. Semua pengkhianat. Dihianati gitu. Gitu itu Dishonored.
Ranking 2. Ranking 2. Ini udah mulai next gen kita masuknya. Oke. Ini kayak 10 kan? sorry ya. PS10 kan? Waduh, PS10. Menurut gua sih ini rajanya next gen sih. Apa tuh? Meskipun GTA yang populer, tapi menurut gua yang paling bagus adalah Red Dead Redemption 2. Ada zombinya? Enggak agak nyampe zombie tapi. Aduh. sorry. Karena cerita originalnya udah bagus banget. Tiba-tiba ada zombie, menurut gua jangan dah. Jadi Gitu. sampai yang udah siapa Gua, iya. karakternya? Arthur Morgan. Morgan. Gitu. Arthur Morgan tuh ikonik menurut gua. Karena dia pakai topi cowboy kan? Iya, topi cowboy dan gitu doang ya. ya karena emang cowboy semua, Bang. Oh iya benar, karena di dunia cowboy. Iya. Cowboy. Gue suka ini kalau misalkan geng yang udah kerasa jadi kayak keluarga. Nah, kekeluargaannya tuh nyampe ke gua gitu. Rasa kekeluargaannya. Terus makanya ketika ada momen dimana gue merasa kehilangan. Buat yang belum main gamenya sih, gue ngomongnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang udah main gamenya ngerti lah gitu. Betul. Kenapa lu ngerasa kehilangan di akhir-akhir? Sebenarnya itu misinya cukup banyak, makanya gue tuh sebenarnya Capek. nggak sampai namatin. Oh iya, ini juga nih catatan. Awalnya emang rada slow burn. Iya, gue udah berapa puluh jam gue main game itu. Tamat? Ya enggak dong. Oh, pantesan. Pantesan lu nggak nangkap apa yang gue omong tadi. Karena itu penting, itu momen penting. Gue sampai namatin 2 kali nih. Red Dead Redemption 2. Ada zombinya? Tidak. Oke, tuh. Karena ngebunuh kakak juga. Ada ini kayak Easter egg. Dan yang pertama, menurut gua ini adalah game yang bagus lah, game yang menciptakan format, Bang. Formatnya apa? JPG, PDF atau SVG, MP4, WAV, MP3. Menurut gua game ini berhasil ngasih format yang akhirnya kalau open world tuh kayak begini gitu ya. Open world tuh begini, dan akhirnya dipakai sama MiHoYo. Gue udah tahu. Apa tuh namanya? MiHoYo apa sih nama Genshin. Genshin Impact. Sampai orang-orang ngeh kan? Sampai orang-orang ngeh kan? Ini nyebutin ini. Ini nyebutin ini nih. Zelda Breath of the Wild dan Tears of the Kingdom. Dua-duanya. Lu Dua-duanya. nggak bisa milih salah satu. Sorry, gue nggak bisa. Karena dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Oke, yang kalau keunggulan yang Breath of the Wild tuh keunggulannya dia udah lengkap deh. Gue tuh amazed karena gimana ceritanya lu mainin sebuah game yang sepi, gak sepi itu maksudnya ya environmentnya sepi, tapi lu tahu mau jalan kemana gitu. Lu apa yang pengen lu selesaiin, apa yang pengen lu kejar gitu. Terus ceritanya juga bagus gitu kan. Buat yang ngikutin Zelda tuh familiar sama Ganon ya. Nah, Ganon nih dari yang dulu tuh ada wujudnya, ada yang wujudnya beda gitu. Nah, di sini tuh nggak ada wujudnya sama sekali. Cuma udah kayak buat gue yang karena ngikutin Zelda, jadi gue kayak main Ganonnya bentuknya gimana ya? Betul. Gitu. Alapiti. Iya. Dan ternyata di BOTW nih, wah beda lah gitu. Oke. Akhirnya si Ganon itu muncul di TOTK. Oh, tunggu dulu. BOTW lu si apa? Apa tuh? Apa? Sesembahan apa namanya? Apa si puzzle? Iya, yang kita suruh nyari itu. Ancient. Bukan Ancient. Ancient. Apa sih? Kok gue lupa namanya? Kok gue juga lupa. Oh, Shrine. Shrine Gue beres gue lengkap gue. Jadi gue sebelum karena beli DLC-nya. Sampai beli DLC gue. Wow, sampai naik motor tuh. Betul. Nggak beli. Jadi gue sebelum ketemu bos terakhir. Sebelum ketemu bos terakhir lu ketemu HRD dulu kan? Iya. Nego gaji dulu. Ketemu user dulu lah. Nah, terus gue tuh kalau misalkan saking sukanya sama game, gue misi terakhir pasti gue lama-lamain. Betul. Jadi gue kelarin dulu side quest, gue kelarin shrine questnya, semuanya Easter egg segala macam gue dapetin, baru gue kelarin nih lawan bos. Nah, itu. Ini gue sebenarnya kecewa sama si Tears of the Kingdom sih. Kenapa tuh? Karena lawan bos terakhir sama lawan si siapa yang kuda?
Oh, Lionel. Lionel itu Susan lebih Lionel. Lionel. Oh, itu mah dari BOTW. Itu mah dari BOTW gitu. Iya. Dua tuh. Iya, itu emang kayak lawan si Ganon ganti lama. itu jadi kayak ini kayak tantangan lu saat lu grinding sih. Iya. Karena emang itemnya worth it. Betul. Itemnya worth it banget. Si apa Kapak-kapak, pedangnya juga, terus si shieldnya. terus kan ada item yang harus dibikin pakai dia kan. Betul. Makanya Kepalanya bisa jadi topeng gitu. iya, itu dia makanya ini lebih susah lawan si Iya emang itu uniknya justru. lawan si bajingan ini. Iya. Nah di yang terus ya itu kan keunggulan yang pertama tuh. Nah itu akhirnya udah jadi base-nya Zelda. Oke. Zelda yang sekarang gitu ya. Zelda yang terus di TOTK itu ternyata improve. Karena bisa Crafting, tangannya bisa. crafting, bisa bikin senjata dari situ, iya. bisa bikin jembatan dari situ, bisa bikin apapun, pesawat, bisa bikin jetpack. Keren dah, pokoknya itu yang bikin lama main gamenya tuh kita bikin crafting, bahkan bisa bangun rumah, bisa ada misi bangun rumah. Tapi sebelum bangun rumah bangun tidur dulu kan? Iya dong, mati dong kalau gak bangun. Itu dia Zelda series tapi yang sekarang BOTW TOTK best. Oh, tapi kalau disuruh milih ini di luar dari dua Zelda itu ya, Zelda terbaik menurut lo adalah selain dua itu, Zelda terbaik menurut lo adalah Ocarina of Time. Gua nggak tamat lagi. Tamat dong. Fiturnya seru bang, soalnya itu bisa pakai alat musik Ocarina itu. Kalau gua akan milih Link to the Past. Oke, itu fair lah, itu pionir. Zelda pionir, keren. Closing, kalau lu suka sama pilihan gua coba tulis kolom di komentar. Tulis Apa? Tutup. apa? Oh tutup. Kalau lu suka sama game terbaik pilihan gue, coba tulis kolom di komentar. Oke. Kalau misalkan lu suka sama game yang gua list tadi, tulis di kolom komentar. Tapi kalau gimana sih? Coba tulis kolom di komentar. Tulis kolom di komentar. Coba tulis kolom di komentar kok bisa. Ulang. Anjir, aneh banget lu. Kalau lu suka sama Lu suka sama list yang gua buat tadi, tulis kolom di komentar, oke?